Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Sipjo, Bapak Ibu guru, calon guru profesional. Semoga sehat selalu dan penuh semangat ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan tugas mandiri berupa resum modul. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, kita akan coba cermati instruksi tugas mandiri ya. Ada suatu hal yang menurut saya terdapat perbedaan instruksi. Nah, ini terkait dengan apakah jawaban harus diketik langsung di LMS-nya atau boleh di copy paste ya. Nah, kalau kita cermati, kita baca pedoman akademik ya, atau paparan orientasi yang disampaikan oleh para kaprodi di masing-masing LPTK, itu disebutkan bahwa jawaban tugas mandiri harus diketik langsung di LMS. Nah, tapi di instruksi langsung di LMS-nya sendiri itu ada keterangan bahwa jawaban dapat di copy paste ya. Mana yang benar atau itu benar semua, teknisnya bagaimana? Apakah panitia fleksibel sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu? Kita simak terlebih dahulu penjelasan bagaimana cara mengerjakan tugas mandiri ya berdasarkan paparan dari panitia nasional. Silakan disimak terlebih dahulu. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word atau diketik di dalam Word, kemudian copy paste di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas mengerjakan secara mandiri, sehingga sebagai seorang guru tentu apa yang sudah Bapak Ibu sepakati itu yang dilaksanakan. Jika sudah, nanti Bapak Ibu tinggal diklik saja, diklik di sini, kemudian klik modul atau tugas mandiri profesional, kemudian ke bawah ada kirim pengajuan tugas atau laporan. Diklik, nanti karena tadi yang sudah diarahkan Bapak Ibu menulis di Word atau mengetik di Word, nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan ke sini. Atau bisa langsung mengetik secara langsung. Jika sudah, silahkan simpan perubahan. Nanti ada permintaan untuk mengedit atau bisa tersimpan. Tunggu beberapa saat, sudah terkirim. Nanti sistem akan otomatis menilai proses Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ternyata dari penjelasan video itu Bapak Ibu bebas ya, fleksibel, mau ngetik langsung di LMS-nya atau ketik dahulu di Word kemudian di copy paste langsung di LMS-nya, itu diperbolehkan. Bapak Ibu mungkin yang perlu kita cermati lagi bagaimana sistem penilaiannya. Apakah resum ini informasinya kan akan dinilai oleh sistem ya. Nah, tentu penilaian tugas mandiri yang berbasis sistem ini ya ada keunggulan, namun juga ada kekurangannya. Keunggulan atau kelebihan penilaian dengan by system, menurut saya penilaian by system ini tentu akan mengurangi subjektivitas dan mempercepat proses koreksi tentunya. Termasuk peserta tidak perlu artinya standar penilaian by system ini tentu tidak tergantung pada pengoreksi dosen atau pengoreksi individu. Namun kekurangan sistem penilaian yang otomatis by system ini tentu bisa jadi ini kurang fleksibel atau terbatas pada format tertentu atau justru tidak mengakomodasi kreativitas resum dari Bapak Ibu tentunya. Nah, kurang fleksibelnya bagaimana? Mungkin jawaban yang benar tetapi tidak sesuai dengan format sistem, ini bisa dinilai salah. Ini kan rugi ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu biasanya
kalau penilaian by system itu kan lebih cocok untuk soal pilihan ganda ya. Nah, ini sebagaimana tes akhir modul kan pilihan ganda, ini kan by system. Nah, kalau jika sifat resum ini sifatnya eksploratif ya, pengembangan pemahaman Bapak Ibu terhadap modul, nah ini tentu untuk mengakomodasi kreativitas jawaban tentu dengan by system ini agak kesulitan. Nah, namun Bapak Ibu kita tidak perlu memikirkan ya apakah ini by system atau tidak, nanti berpengaruh pada hasil Bapak Ibu atau tidak. Ini yang penting Bapak Ibu sebetulnya kaitan dengan alur proses belajar Bapak Ibu harus membaca modul, kemudian menonton video, memahami video sampai dilanjut dengan memahami isi artikel. Ini sebetulnya adalah dalam harapannya bahwa kedua atau ketiga aktivitas ini ya sebelum resum itu bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi bisa dipahami sebagai sebuah investasi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai calon guru. Nah, ini sayangnya mungkin tidak semua mahasiswa PPG memanfaatkan alur proses belajar yang diharapkan oleh pengembang kurikulum atau panitia ya dalam hal ini. Dan mungkin menganggapnya sebagai beban tambahan atau justru hanya sifatnya formalitas yang harus dilewati oleh Bapak Ibu. Nah, ini sayang ya kalau hanya dipahami nanti Bapak Ibu yang penting terlewati, persentasenya sudah naik baru nanti bisa memenuhi TAM. Itu lebih disayangkan lagi kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri ini dengan cara copy paste 100% dari contoh jawaban yang dicontohkan oleh para konten kreator atau dari contoh-contoh yang beredar. Bapak Ibu harus pahami terkait dengan copy paste ini, mungkin justru dari contoh-contoh yang beredar tersebut bisa jadi dimungkinkan ada kesamaan jawaban dengan peserta lainnya. Dan yang lebih fatal kalau kemudian penilaian by system ini ya, hasil jawaban Bapak Ibu tidak dinyatakan eligible untuk mengikuti TAMA, kan rugi Bapak Ibu. Nah, tentu tugas mandiri resum di tahun 2025 ini tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, yang pernah diterapkan kebijakan cek similarity jawaban resum ya minimal sekian persen. Nah, itu pernah dan bahkan mahasiswa juga mungkin merasa direpotkan dengan adanya cek similarity jawaban ini. Ya artinya Bapak Ibu yang mengikuti PPG di tahun 2025 ini ya syukuri saja, dan bentuk syukurnya adalah mengikuti PPG ini dengan sebaik-baiknya, meresum yang bagus, meresum yang memiliki nilai mindful dan meaningful agar bisa memberi nilai tambah dan kebermaknaan belajar dalam mengikuti PPG ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi singkatnya kita akan bahas bagaimana sih cara mengerjakan tugas mandiri berupa resum yang memberi nilai tambah yang dimaksud ya Bapak Ibu. Ya, tentu yang pertama Bapak Ibu baca instruksi tugas mandiri secara cermat. Nah, baca setiap kalimat instruksinya itu dengan seksama agar tidak salah konsep atau tidak salah memahami maksud dari tugas. Bapak Ibu diminta untuk menyajikan peta konsep atau gagasan apa saja yang ditemukan dari topik 1 sampai dengan 8. Kemudian diminta menyebutkan ya kurang lebih 5 gagasan. Nah, dan mohon dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus betul-betul pahami ya, minimal berarti cara menjawabnya disajikan peta konsepnya dulu ya, baru kemudian dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Ini masing-masing topik bisa diberikan 1 atau 2 alinea penjelasan. Jadi kalau diminta kurang lebih 5 gagasan, Bapak Ibu silakan pilih topik 1 sampai dengan 5 atau topik antara 1 sampai 8 itu dipilih sampai ditemukan adanya 5 gagasan tersebut. Nah, kedua Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pahami maksud instruksinya, yang kedua adalah menulis jawaban dengan tepat. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu menjawab, bisa dengan mengetik langsung jawaban di kolom LMS
yang tersedia ya, atau juga diketik terlebih dahulu di Word ya, kemudian di copy paste di kolom LMS-nya juga boleh. Jika ingin mengetik atau mengcopy paste dari Word yang sudah diketik sebelumnya, ya saran saja bagi Bapak Ibu, pastikan formatnya tetap rapi dan sesuai instruksinya. Kemudian yang paling penting, pastikan jawaban Bapak Ibu atau resum jawaban Bapak Ibu itu ya sesuai dengan instruksi tugas dan isi modul yang telah dipelajari. Nah, jangan lupa gunakan bahasa yang jelas ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu mengecek ya sebelum mengirim jawaban. Sebelum mengirim jawaban, periksa kembali jawaban Bapak Ibu, pastikan tidak ada kesalahan ketik dan jawabannya sesuai dengan instruksinya. Jika sudah yakin ya, tinggal klik tombol kirim Bapak Ibu. Nah, mudah kan ya Bapak Ibu? Semoga tutorial ini membantu. Jika ada pertanyaan atau kendala, jangan ragu untuk bertanya di kolom chat atau bertanya langsung pada pengelola atau LPTK-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi ya terkait dengan PPG Kemenak 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.